bersama-sama dengan kita, Kak Grace, Halo Kak, selamat malam. dan Salam. juga ya, halo Kak, ya selamat malam Kak. Dan juga di sini ada beberapa pengurus Providias. Terima kasih sudah bisa bergabung. Dan tentunya Bapak Ibu, kakak-kakak sekalian yang sudah hadir, sudah mendaftar dan ikut mau belajar bersama. Selamat datang. Perkenalkan saya Lutsri, saya mau membacakan tata tertib kita dulu. Oke, layar saya sudah muncul ya. Nah, di sini silakan diganti dulu nama Zoom dengan nama lengkap. Ada di tanda titik tiga, di situ bisa ganti nama. Lalu kemudian di grup WA kita sudah mengirimkan background Zoom, jadi boleh dipakai, tapi kalau tidak juga tidak apa-apa. Dan nanti kita akan ada sesi tanya jawab. Saat sesi tanya jawab, boleh raise hand dulu, nanti kami berikan waktu untuk bertanya. Namun bisa juga lewat chat. Jadi kalau ada yang tidak mau bicara secara langsung, boleh lewat kolom chat. Diketik pesannya seperti itu. Ya, selanjutnya nanti kita akan ada beberapa pengumuman setelah acara selesai. Jadi diharapkan Bapak Ibu bisa stay sampai akhir. Seperti itu. Dan nanti akan ada daftar hadir juga akan dikasih di akhir untuk Bapak Ibu yang akan yang memerlukan e-sertifikat. Nah, topik kita malam hari ini seperti di flyer sudah tahu ini memang dalam bentuk di bidang lingkungan. Alam dijual atas nama pembangunan, siapa untung, siapa buntung, atau siapa untung, siapa menanggung dampaknya, seperti itu ya. Dan program ini sebenarnya PHI Forum ini untuk program Timur Space, ini program baru, karena memang selama ini Providia hanya fokus pada pendidikan, namun untuk bagian edukasi kami ingin juga di tahun ini bisa menyentuh isu-isu yang lain untuk bagian edukasi seperti itu. Tidak ada afiliasi dengan hal-hal lain seperti partai politik atau apapun, karena memang fokus kami hanya bagian edukasi. Ya, kita akan dengarkan sambutan dan juga doa dari Kak Monika, salah satu pengurus dari Yayasan Providia. Silahkan Kak. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya mengucapkan selamat malam untuk kita semua yang hadir dan tidak lupa terima kasih karena Bapak Ibu, kakak-kakak yang sudah bergabung pada malam hari ini bisa meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami dalam webinar pada malam hari ini. Sebelum kita masuk dalam acara kita yang selanjutnya, saya mengajak kita untuk berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita pada malam hari ini boleh berjalan dengan lancar dan izinkan saya memimpin doa menurut ajaran Kristen Protestan. Bagi Bapak, Ibu, dan kakak-kakak sekalian boleh menyesuaikan sesuai dengan keyakinan masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan kami sembah dalam anak-Mu Yesus Kristus, terima kasih banyak Tuhan, kami bersyukur untuk tuntunan kasih setiamu bagi kami sampai dengan saat ini Bapa. Terima kasih karena Tuhan masih berkenan untuk memberikan kami kesempatan, nafas kehidupan bagi kami sampai dengan detik ini Tuhan. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, malam, malam hari ini kami berkenan untuk menyelenggarakan webinar bersama-sama dengan Bapak Ibu peserta yang hadir pada malam hari ini. Kami mohon Tuhan memberkati agar biarlah webinar ini boleh berjalan dengan baik ya Bapak. Memberkati narasumber kami yang pada malam hari ini akan menyampaikan materi, juga kami sebagai penyelenggara dan juga Bapak Ibu peserta agar biarlah materi yang kami sampaikan, yang kami dengarkan nanti Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami. Mengampuni segala dosa dan kesalahan kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Baik, terima kasih Kak Moni.
sudah memimpin kita dalam doa. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya untuk membacakan lagi terkait dengan syarat mendapatkan e-sertifikat. Yang pertama nanti nama Zoom boleh diganti tadi dengan nama lengkap. Lalu di sini memang minimal kehadiran 60 menit dari total durasi kita sekitar 90 menit. Lalu kami akan memberikan link daftar hadir di akhir sesi tanya jawab sehingga link itu juga perlu diisi. Link tidak dikasih di grup WA, namun kalau ada kendala bisa Japri, nanti kami akan kasih linknya by Japri saja. Lalu e-sertifikat akan kami kirimkan pada hari Sabtu 31 Januari 2026 melalui email. Namun jika ada kendala pun kami akan berikan by link juga untuk Bapak Ibu yang mungkin ada kendala. Ya, jadi ini mohon diingat untuk yang ingin mendapatkan e-sertifikat karena ada kebutuhan tertentu, maka diharapkan untuk mengisi daftar hadir dan hadir dari awal sampai akhir. Baik, kita akan sedikit kenalan ya. Nanti sisanya nanti Kak Grace akan menjelaskan secara langsung juga. Jadi di sini Kak Grace dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, WALHI, kalau Bapak Ibu rekan-rekan tahu bisa lihat di website maupun di Instagram. Jadi Kak Grace khusus dari bagian divisi dan beliau divisi advokasi dan beliau menjabat sebagai kepala divisi. Nah, jadi tentu ini beliau sangat berkompeten dan memang bidangnya di bagian advokasi, sehingga kita percaya kita akan mendapat edukasi yang sangat penting malam hari ini untuk kontribusi kita ke depan sebagai masyarakat eh, Indonesia ya, khususnya di wilayah timur. Baik, silakan Kak Grace waktu selanjutnya dan perkenalan nanti Kak Grace boleh memperkenalkan diri lebih detail lagi. Silakan Kak. Baik, terima kasih banyak Kakak. Selamat malam teman-teman semua. Salam adil dan lestari. Sebelumnya suara saya terdengarkah, Kak Dengar, Lutfi? Bu. Terdengar. Oke. Baik, terima kasih teman-teman telah mengajak Walhi berpartisipasi bersama-sama dengan teman-teman dalam menyuarakan isu lingkungan hidup, begitu ya. Dan ini kesempatan yang kami sambut dengan sangat baik. Saya mewakili teman-teman di Eksekutif Daerah Wali Nusa Tenggara Timur mengucapkan terima kasih banyak untuk kesempatan dan ruang yang dipercayakan kepada Walhi dalam berbagi kepada teman-teman terkait isu lingkungan, khususnya yang terjadi di Nusa Tenggara Timur. Kak Rusri, eh, saya mungkin mohon dibantu untuk share screen ya Kak ya. Atau mungkin Iya, teman-teman dari siap. panitia bisa langsung share saja tidak apa-apa. Ya, Ya, nanti teman-teman, seperti yang sudah diperkenalkan oleh Kak Rustri tadi, saya ya tentu saja di awal saya mau mengatakan bahwa saya mungkin tidak menjadi narasumber gitu ya. Saya hanya menjadi pemantik diskusi pada kesempatan malam hari ini agar saya juga bisa mendapatkan input dari teman-teman sekalian yang mungkin tidak terjangkau oleh kami. Kita di sini sama-sama belajar, jadi mungkin kita lebih pada saling berbagi bersama begitu ya teman-teman. Ya, saya saat ini dipercayakan juga sebagai bagian daripada Walhi dan ada di bidang advokasi Walhi. Tentu saya akan berbagi kepada teman-teman tentang apa yang menjadi kerja-kerja Walhi dalam mengawal isu lingkungan ini, jadi lingkungan hidup di Indonesia khusus umumnya dan khususnya di Asia Tenggara Timur. Silakan Kak Rustri, bisa di-share. ya, oke Kak. Ya. Baik, teman-teman, seperti yang sudah disampaikan di awal, bahwa hari ini kita akan membaca, kita akan sama-sama mendengarkan materi yang sudah disampaikan ya terkait eh, dengan topik yang teman-teman angkat dalam judul itu, kita bisa lihat alam dan alam dijual atas nama pembangunan, siapa untung, siapa menanggung dampaknya. Dan pada malam hari ini saya membuat judul kecil tentang alam dan pembangunan di Nusa Tenggara Timur, siapa untung, siapa buntung. Ya, saya tahu bahwa teman-teman yang hadir di forum ini itu bukan hanya teman-teman yang ada di Nusa Tenggara Timur, mungkin juga hadir teman-teman dari seluruh wilayah di Indonesia gitu ya, terkhususnya kawan-kawan di wilayah timur yang di Papua maupun di Maluku. Tetapi saya rasa bahwa bagaimana situasi di Nusa Tenggara Timur, karena saya bicara mengatasnamakan Walhi NTT, sehingga saya mungkin menggambarkan, menceritakan apa yang sebenarnya terjadi dalam konteks lingkungan hidup di Nusa Tenggara Timur. Next, Kakak. Ya, eh, sebelumnya saya mau memperkenalkan teman-teman tentang Nusa Tenggara Timur.
Seperti teman-teman ketahui bahwa Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan provinsi kepulauan. Teman-teman tahu bahwa secara geografis letak kita tuh ada di wilayah terselatan. Artinya, secara kerentanan ya, dari situasi kita sebagai provinsi kepulauan, kita rentan sekali mengalami bencana-bencana hidrometeorologi atau bencana-bencana iklim yang kita katakan pada saat ini ya. Karena kita terletak wilayah bagian terselatan, dekat dengan wilayah terluar juga, artinya apapun yang terjadi belakangan ini kalau kawan-kawan mengikuti situasi di daerah kita terkait dengan perubahan cuaca yang signifikan, adanya bibit siklon gitu ya, itu adalah kerentanan daripada situasi kita yang ada di wilayah terselatan. Dan karena NTT merupakan provinsi kepulauan, kita juga punya kerentanan tersendiri sebagai provinsi kepulauan. Lalu kalau kawan-kawan lihat di wilayah Flores misalnya, itu juga menjadi daerah Ring of Fire. Di daerah ini kita tahu bahwa banyak sekali gunung-gunung berapi yang berpotensi menjadi ancaman juga bagi situasi yang ada di Flores gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa uh, ya Flores juga punya kerentanan, tapi kemudian secara kepulauan kita tahu bahwa itu juga menambah kerentanan tersendiri bagi Pulau Flores dengan keadaan Ring of Fire itu sendiri. Dan ketika teman-teman mengenal NTT sebagai provinsi kepulauan, seperti saya sampaikan bahwa dalam kerentanan ini, bukan hanya di Nusa Tenggara Timur, saya kira ya, teman-teman di Maluku, teman-teman di Papua juga memiliki situasi yang sama bahwa daerah kita itu daerah-daerah kepulauan yang punya dampak besar terhadap kerentanan besar terhadap ancaman lingkungan gitu ya. Next, Kakak. Nah, seperti saya sudah sampaikan bahwa di NTT itu Ring of Fire, kita ada di daerah cincin api gitu ya. Kita juga terdiri dari pulau-pulau kecil, kita dekat dengan Samudra Hindia, kita memiliki curah hujan yang rendah, wilayah tanah kita adalah skars dan juga savana, sehingga kita bisa lihat bahwa kondisi geografis NTT itu memungkinkan agar itu sangat mungkin gitu ya bahwa setiap tahunnya atau setiap waktunya itu kita mengalami ancaman-ancaman, baik itu ancaman yang disebabkan oleh bencana alam itu sendiri, ataupun bencana-bencana alam yang diakibatkan oleh praktek-praktek ekstraktif skala besar. Nanti kita bisa mengkajinya secara mendalam sebentar ya. Next, Kakak. Nah, teman-teman, hari ini ketika kita bicara Nusa Tenggara Timur dalam skema pembangunan gitu ya, kita juga melihat tentang bagaimana hari ini pemerintah kita dari zaman SBY yang kemudian memperkenalkan program MP3I ya, bagaimana pembangunan itu di wilayah Bali Nusa Tenggara dan juga wilayah Indonesia bagian timur itu kemudian digalangkan. Kita tahu bahwa sejak saat itu disambut baik juga oleh pemerintahan Jokowi hingga saat ini bahwa pembangunan-pembangunan di daerah timur kemudian semakin dikembang pesatkan. Dan kita tahu juga bahwa di NTT saat ini ya, itu ada banyak sekali proyek-proyek pembangunan, baik itu pembangunan infrastruktur, pembangunan perkebunan monokultur, pembangunan pariwisata, pembangunan pertambangan gitu ya, yang juga kemudian dibuka izin-izin pemanfaatan lahan ataupun pemanfaatan eh, cagar alam menjadi taman nasional yang kita tahu di mana ketika ada perubahan izin terhadap status kawasan ini itu kemudian mengubah alih fungsi kawasan itu sendiri gitu ya. Jadi memang kita tahu bahwa hari ini Nusa Tenggara Timur itu masif dengan proyek infrastruktur pariwisata. Kawan-kawan bisa lihat di Labuan Bajo, masifnya pembangunan pariwisata di sana, masifnya program-program food estate yang hadir di Nusa Tenggara Timur hari ini dan juga masifnya pertambangan yang hari ini terjadi di NTT, baik itu di Sumba, baik itu yang saat ini lagi marak juga ya, isunya baru naik lagi di Wangameti misalnya. Lalu juga ada tambang mangan di NTT, di Pulau Timur misalnya. Lalu ada tambang batu gamping dulu di Manggarai. Kita juga lihat bahwa ternyata di wilayah Taman Nasional Komodo, ya yang titiknya dekat dengan Taman Nasional Komodo, baru-baru ini juga ada KPK menemukan adanya tambang emas di sana. Jadi kita tidak bisa kita melihat bahwa hari ini banyak sekali proyek-proyek pembangunan yang hadir, baik itu yang berizin ataupun yang non berizin, yang kemudian terjadi di Nusa Tenggara Timur, dibangun di Nusa Tenggara Timur, gitu ya. Di satu sisi teman-teman, saya mau mengatakan bahwa kerentanan situasi wilayah NTT yang tadi sudah dijelaskan di awal terkait dengan kondisi geografis, itu juga sebenarnya membawa dampak
yang kemudian saya katakan sebagai beban ganda ekologi tadi gitu ya. Tanpa diapa-apakan, NTT itu sudah punya kerentanan karena dia berada secara kondisi geografis di wilayah terluar, wilayah terselatan gitu ya. Tetapi di satu sisi dengan hadirnya proyek-proyek masif pembangunan ini itu memberikan kerentanan tersendiri. Makanya saya bilang tadi ada beban ganda ekologi yang kemudian harus ditanggung oleh orang-orang di Nusa Tenggara Timur. Ya, kita tahu bahwa kita tidak bisa hari ini mengatakan bahwa perubahan iklim itu tidak terjadi pada diri kita, atau tidak terjadi bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Faktanya, ya, bencana Seroja yang kawan-kawan alami di tahun 2021 yang lalu itu mengingatkan kita semua bahwa itu merupakan bagian daripada bencana iklim yang hari ini hadir yang kita sebut sebagai bencana hidrometeorologi. Nah, eh, lalu kemudian ada juga banjir. Kalau kawan-kawan lihat di wilayah NTT belakangan ini, kita itu sering sekali mengalami banjir. Kalau kawan-kawan juga memantau, misalnya di Labuan Bajo dengan masifnya pembangunan juga banjir cukup terjadi di sana cukup masif ya dengan adanya pembangunan-pembangunan hotel skala besar. Lalu kita juga mengalami kekeringan meskipun saat ini musim hujan, begitu teman-teman ya. Tapi pasca musim hujan kita mengalami wilayah kekeringan yang lebih panjang, masa kekeringan yang lebih panjang dari masa musim hujan saat ini. Dan hama belalang misalnya di Sumba itu juga masif terjadi. Dan kita juga punya kerentanan hilangnya pulau-pulau kecil. Jadi saya mau sampaikan begini. Dari situasi ini kawan-kawan, kita bisa melihat bahwa tanpa diapa-apakan, NTT itu sudah rentan terhadap bencana. Ditambah lagi, eksploitasi atas nama pembangunan dan juga kesejahteraan itu menambah beban ganda bagi masyarakat NTT pada khususnya gitu. Tapi apakah kemudian kita semua merasakan dampaknya? Apakah kemudian kita semua menanggung resikonya dari pembangunan-pembangunan itu? Nah, ini yang akan kita bahas secara bersama, kawan. Next, Kakak. Nah, ya, ini secara bencana ekologis tadi yang saya sampaikan. Ketika terjadi bencana ekologis di Nusa Tenggara Timur, ya, maka eh, kita bisa melihat bahwa masyarakat yang adalah masyarakat adat itu kerentanannya semakin meningkat. Kita kehilangan identitas budaya kita gitu ya. Kita juga kehilangan tempat tinggal kita, mata pencaharian kita. Itu adalah hal-hal yang sering terjadi ketika bencana ekologi itu terjadi di daerah kita. Next, Kakak. Nah, teman-teman, saya mau ajak teman-teman untuk melihat begitu. Saya mau mengajak teman-teman untuk kemudian berpikir, apakah kemudian investasi atas nama pembangunan itu itu berjalan lurus atau seimbang dengan angka kesejahteraan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Data BPS di tahun 2021 menjelaskan bahwa 20% masyarakat NTT itu mengalami kemiskinan ekstrim. Nah, tentu hal ini menunjukkan ya bahwa pertumbuhan investasi yang cukup masif tadi, baik itu untuk perkebunan skala besar, baik itu untuk pariwisata, infrastruktur, pertambangan, geotermal, hal-hal ini itu tidak menambah angka kesejahteraan. Justru ketika investasi meningkat, angka kesejahteraan NTT itu semakin kecil, semakin menurun gitu ya. Artinya, kelompok yang adalah kelompok rentan tadi, yang adalah masyarakat adat, perempuan adat, yang adalah petani, yang adalah nelayan, yang adalah peternak gitu ya, itu mereka mereka mengalami dampak yang jauh lebih besar gitu. Jadi ya, jadi kelompok kerentan ini mereka menambah kerentanan itu sendiri. Jadi situasi ini itu menambah kerentanan bagi kelompok rentan itu sendiri. Nah, itulah yang kemudian perlu untuk kita kaji secara bersama. Next, Kakak. Ya, saya juga mau mengajak kawan-kawan untuk melihat gitu ya, bahwa situasi pembangunan yang hari ini cukup masif di Nusa Tenggara Timur itu tidak bisa terlepaskan dengan situasi budaya, situasi sosial, situasi ekonomi, politik, dan juga hukum yang ada di Nusa Tenggara Timur. Kita tahu ya kawan-kawan ya, ketika kita bicara pembangunan misalnya di satu daerah, kita juga akan melihat bagaimana dampaknya terhadap budaya masyarakat yang ada di sana, bagaimana dampaknya terhadap kondisi sosial masyarakat yang ada di sana, bagaimana dampaknya terhadap ekonomi, terhadap politik, dan situasi hukum itu sendiri. Jadi, saya mau share kepada teman-teman, mungkin satu studi kasus yang bisa saya angkat, itu contohnya adalah apa yang terjadi di Pocoleok misalnya ya. Pocoleok itu di wilayah Manggarai, yang mungkin bagi kita wilayah itu apa namanya mengalami satu persoalan penolakan geotermal di sana ya terhadap proyek geotermal yang ingin dibangun hari ini. Tapi saya hanya mau mengajak teman-teman, mungkin ini pengalaman yang serupa yang mungkin sebentar di momen sharing itu bisa kawan-kawan bahas secara bersama ya tentang bagaimana situasi
yang ada di sana. Jadi teman-teman bisa melihat gitu ya bahwa ketika ada ancaman, ada pembangunan suatu daerah gitu, masyarakat yang tinggal di sana, terkhususnya masyarakat adat, itu mengalami dampak atau mereka merasa bahwa secara pembangunan itu mengancam ruang hidup mereka. Meskipun mungkin tidak sama ceritanya, tapi teman-teman mungkin bisa melihat mungkin kondisi kampung kawan-kawan, itu bisa kawan-kawan pakai untuk kawan-kawan share ya. Saya share sedikit bagaimana pendampingan walhi di wilayah pengorganisasian kami di Pocoleok misalnya. Ketika ada upaya pengembangan perluasan geotermal di wilayah Pocoleok, masyarakat di sana itu merasa bahwa pembangunan itu mengancam ruang hidup mereka. Secara budaya, mereka kemudian harus kehilangan akses terhadap apa yang mereka percayai selama ini, bagaimana hubungan kesemestaan masyarakat adat di Pocoleok dengan alam yang ada di sana. Orang-orang di sana mempercayai tentang adanya ritual-ritual yang kemudian juga menggunakan yang mana alam dijadikan sebagai salah satu ruang laboratorium ilmiah mereka, kelekatan mereka untuk membangun kelekatan dengan semesta, hubungannya dengan leluhurnya gitu ya. Lalu kemudian ketika ada ancaman pembangunan di daerah itu untuk merampas ruang-ruang hidup mereka, hutan mereka, mereka merasa bahwa hal-hal ini hal-hal ini menghilangkan nilai kebudayaan mereka, nilai histori mereka tentang apa yang mereka percayai dengan alam. Itu yang terkait dengan budaya ya. Orang-orang di Manggarai itu mempercayai ada 5 falsafah hidup orang Manggarai, yang mana itu adalah kelekatan antara budaya itu sendiri dengan alam gitu. Nah, itu hal yang tidak bisa terlepaskan. Ketika pembangunan itu hadir dan merampas ruang hidup salah satu di antaranya, maka esensial nilai budaya itu sendiri itu hilang gitu. Mungkin sama dengan apa yang kawan-kawan di kampung kawan-kawan lihat atau kawan-kawan alami atau kawan-kawan percayai. Nah, secara kondisi sosial juga dengan hadirnya proyek itu terbagi kawan-kawan. Ada orang-orang atau masyarakat yang kemudian menjadi masyarakat kontra terhadap pembangunan itu. Ada juga masyarakat-masyarakat yang kemudian menjadi pro dengan proyek itu. Kalau kawan-kawan perhatikan, pro dan kontra yang hadir di tengah-tengah masyarakat itu tidak hadir dengan sendirinya, tapi dia hadir karena dibenturkan dengan kepentingan perusahaan atau kepentingan kepentingan daripada pengusaha itu sendiri, perusahaan itu sendiri untuk meloloskan proyek itu, gitu ya. Jadi situasi pro kontra yang terjadi di masyarakat itu tidak tercipta dengan sendirinya. Pertanyaannya, kalau ada proyek yang hari ini hadir di sana begitu, itu yang kemudian mengakibatkan kondisi sosial masyarakat itu terpecah. Di satu sisi misalnya kawan-kawan, secara ekonomi, masyarakat merasakan secara dampaknya bahwa selama Ulumbu yang ada di Kabupaten Manggarai, PLTP Ulumbu di Kabupaten Manggarai itu beroperasi, ya, lalu kemudian bagi mereka mengalami dampak secara ekonomi karena lahan pertanian mereka itu rusak misalnya. Lalu kemudian mereka juga mengalami penurunan produktivitas gitu ya, yang mengakibatkan mereka punya hasil ekonomi itu semakin memburuk setiap tahunnya. Nah, hal-hal ini itu mempengaruhi situasi yang ada di sana, situasi masyarakat gitu. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi politiknya? Kita tahu bahwa saat ini situasi politik kita ya kita bisa perhatikan dari tingkat global ke tingkat nasional bahkan sampai di daerah kita gitu ya, bahwa hal-hal setiap keputusan yang berkaitan dengan ruang hidup atau ruang hidup orang banyak itu selalu bersumber dari putusan politik gitu ya. Itu menjadi kepentingan politik. Tetapi kita juga bisa melihat bagaimana situasi politik itu ikut mempengaruhi perjuangan masyarakat yang ada di lapangan. Gitu. Itu hal-hal yang sering saja kita terlihat dalam berbagai macam soal pembangunan. Lalu bagaimana instrumen hukum dijadikan sebagai salah satu alat untuk meloloskan proyek pembangunan itu sendiri. Dengan cara apa? Masyarakat adat dikriminalisasi, masyarakat adat kemudian atau teman-teman yang menjadi pembela isu-isu lingkungan misalnya dikriminalisasi. Hal-hal yang kita sering temukan gitu ya, bahwa hukum yang harusnya menjadi alat penegak kebenaran dan keadilan itu disalahgunakan atau digunakan untuk menutup ruang-ruang bersuara teman-teman atau masyarakat adat yang aktif untuk menyuarakan keadilan dan juga memperjuangkan apa yang menjadi ruang hidup mereka. Nah, hal-hal inilah yang kemudian hari ini terjadi dalam segelintir persoalan pembangunan di Nusa Tenggara Timur gitu. Next, Kakak. Iya, saya mau mengajak kawan-kawan untuk kemudian melihatnya. Seperti saya sudah sampaikan tadi bahwa NTT itu memiliki kerentanan sendiri. Jadi kita tahu bahwa bukan hanya di NTT ya, tapi proses atau krisis iklim itu terjadi di seluruh dunia.
Dan masyarakat NTT ya hari ini menanggung beban ganda ekologi yang saya sampaikan tadi, harus menanggung juga krisis iklim itu sendiri. Kita juga harus menyiapkan bagaimana kita kita melewati situasi-situasi ini setiap harinya, setiap tahunnya gitu ya. Di tengah kerentanan kita juga untuk mengalami proyek pembangunan skala besar tadi, baik itu pariwisata, pertambangan, proyek energi, perkebunan monokultur, bahkan kita juga mengalami kompleksitas identitas dan juga ketidakadilan hari ini di Nusa Tenggara Timur. Next, Kakak. Nah, kawan-kawan, berikut ya, saya mau memperkenalkan kawan-kawan tentang bagaimana perjuangan masyarakat adat dalam perlawanan mereka melawan segelintir proyek-proyek pembangunan yang hari ini terjadi di NTT. Kalau kawan-kawan ingat, kawan-kawan mengikuti perkembangan media, misalnya mengikutinya dari media sosial, ya, ketika ada masyarakat adat di Besipai, di Timur Tengah Selatan, di Soe, TTS ya kawan-kawan ya, itu salah satu kabupaten di eh, Nusa Tenggara Timur, ada banyak perempuan adat, masyarakat adat yang kemudian di Pubabu Besipai yang melawan gitu ya, yang bertelanjang dada melakukan aksi penolakan terhadap proyek pemerintah dalam pengembangan wilayah perluasan untuk pertanian dan juga perkebunan di wilayah itu. Dan kita juga tahu ya bahwa ketika perempuan adat itu berlawan misalnya dengan bertelanjang dada gitu ya, itu adalah bagaimana upaya mereka merawat apa yang mereka punya ketika alam mereka itu dipaksakan atau dirampas untuk kepentingan-kepentingan pembangunan ya, itu kemudian membuat mereka kehilangan segala hal. Kita tidak hanya bisa bilang bahwa apa yang menjadi perjuangan masyarakat adat hari ini ketika hutan mereka diambil, alam mereka diambil gitu ya. Itu adalah perjuangan mereka sendiri. Kita tidak bisa mengatakan demikian kawan-kawan. Karena apa? Kita tahu bahwa apa yang menjadi perlawanan masyarakat adat di Pubabu, melawan ketidakadilan, melawan investor di sana, melawan pemerintah di sana. Kita tahu itu adalah perjuangan mereka untuk merawat keberlanjutan ruang hidup mereka. Bukan hanya habis di mereka, tapi juga untuk bagaimana masa depan dan generasi-generasi yang akan datang. Nah, teman-teman mungkin ingat ya bahwa ketika perempuan adat di Pubabu itu melakukan perlawanan, ya, mereka kemudian disoroti sebagai aksi yang seksis gitu ya. Mereka digiring oleh media juga bahwa mereka melakukan aksi pornografi karena mereka melawan dengan bertelanjang dada gitu ya. Tetapi teman-teman, ketika alam itu dirampas dengan cara yang sangat eksploitatif, masyarakat adat, kelompok-kelompok yang paling rentan, perempuan adat, itu mereka hanya memiliki diri mereka untuk mereka bisa berlawan. Satu-satunya yang mereka punya adalah dengan diri mereka. Sehingga ketika mereka melawan dengan cara yang sangat dengan cara yang paling mereka yakini sebagai sebuah perjuangan gitu ya, dengan menggunakan tubuh mereka, mereka kemudian mereka kemudian dianggap melakukan porno aksi, melakukan pornografi. Tapi kita tahu bahwa itu adalah bentuk perjuangan dan perlawanan mereka. Nah, ini yang saya mau contohkan adalah satu itu ada terjadi di Bisipai. Next kawan-kawan. Ya, saya juga next mau mengajak kawan-kawan untuk ya ini tadi masyarakat dan perempuan adat di Pocoleok juga melakukan perlawanan terhadap proyek geotermal. Kenapa mereka melawan proyek geotermal? Kawan-kawan, saya pernah bertemu dengan satu perempuan di Pocoleok, namanya Mama Mary. Ketika saya bertanya kepada dia, Mama, kenapa Mama mau melawan? Kenapa Mama harus melawan? Kenapa anak-anak di Pocoleok itu harus melawan? Mama Mary hanya bilang begini ke saya, Kakak, Tuhan itu menciptakan tangan mama untuk mengelola tanah, bukan untuk menjual tanah. Dan kawan-kawan tahu apa yang menjadi nafas perjuangan perempuan adat di Pocoleok berjuang hari ini atau masyarakat adat di Pocoleok berjuang hari ini? Karena mereka mau bahwa anak cucu mereka itu mewarisi atau anak cucu mereka itu bisa merasakan bahwa tanah Pocoleok itu adalah tanah luhur yang mereka wariskan, bukan kemudian proyek geotermal yang mereka wariskan kepada anak cucu mereka. Gitu. Jadi memang eh, secara secara eh, sejak awal ya gitu ya, tanah, alam itu dipercayai masyarakat adat sebagai sesuatu yang melekat pada diri mereka dan tidak bisa mereka jual dengan serta-merta gitu ya, karena memang karena punya nilai yang sangat mendalam. Next, Kakak. Halo? Oke, sebentar Kak. Oh, oke. Kesalahan dari tadi di slide nomor berapa Kak? Sepertinya itu Oh, nomor sudah. 10 kayaknya, Kak. Oke. Ya, ya. Ya, next, Kakak. Ya.
Ya, hal serupa juga terjadi bagaimana dengan para nelayan yang ada di Lembata misalnya, atau kawan-kawan bisa melihat tentang situasi nelayan di pesisir, atau mungkin teman-teman punya cerita orang tua yang mungkin adalah nelayan yang tinggal di daerah pesisir gitu ya. Bagaimana kerentanan mereka hari ini untuk melihat bagaimana ancaman pembangunan di wilayah pesisir. Kita tahu misalnya dengan hadirnya proyek-proyek skala besar tadi, kawan-kawan kalau lihat di sekitaran wilayah NTT atau wilayah Pulau Flores misalnya, atau di Alor juga di Sumba apalagi gitu ya. Kawan-kawan lihat bahwa hampir di semua wilayah pesisir itu orang-orang membangun hotel skala besar gitu. Bahkan yang lebih eh, yang kawan-kawan bisa lihat lebih nyata itu di Labuan Bajo misalnya. Semua akses ke wilayah pesisir yang adalah ruang terbuka itu kemudian tidak dapat diakses lagi oleh masyarakat pada umumnya karena semuanya sudah dibangun hotel skala besar. Dan orang-orang yang bisa mengakses wilayah pesisir adalah orang-orang yang bisa masuk ke dalam hotel itu. Artinya, privatisasi kawasan pesisir itu menjadi ancaman bagi para nelayan dan juga ancaman bagi kita secara terang-terangan gitu ya. Bahwa pembangunan skala besar untuk kepentingan pariwisata itu juga merampas hak-hak kita sebagai masyarakat dalam mengakses sumber daya alam itu sendiri, juga dalam mengakses bagaimana laut itu sendiri. Nah, kawan-kawan tahu siapa yang paling rentan ketika mereka tidak bisa mengakses laut? Nelayan. Mereka harus berjuang 2 kali lebih besar untuk kemudian bertahan hidup di tengah ancaman pembangunan untuk proyek pariwisata hari ini. Dan itu terjadi kawan-kawan. Kawan-kawan bisa lihat ini salah satu bentuk penolakan di Lembata, nelayan-nelayan di Lembata untuk menolak tambak mutiara yang ada di wilayah kawasan mereka mencari ikan, kawasan mereka menghidupi keluarga mereka dari laut gitu ya. Jadi kawasan itu mau dirampas untuk pembangunan tambak mutiara. Jadi kita bisa melihat bahwa sebenarnya hampir di semua sisi ya ancaman pembangunan itu berdampak bagi ruang hidup semua kita yang ada di Nusa Tenggara Timur. Next kakak. Ya. eh, Ya, kawan-kawan juga bisa melihat bagaimana selama ini kalau kawan-kawan tinggal di Kota Kupang, mungkin kawan-kawan eh, pernah mendengarkan tentang masyarakat adat di Kolhua, ya, yang juga getol untuk menolak proyek pembangunan bendungan. Kalau hari ini kawan-kawan di Kupang tahu bahwa kita ini susah air gitu ya, lalu kemudian pemerintah bilang cara kita untuk mengatasi masalah air dengan membuat atau membuka bendungan di Kolhua. Kawan-kawan tahu bahwa kalau kawan-kawan tinggal di Kota Kupang hari ini udara yang kawan-kawan hirup di Kota Kupang itu adalah udara yang juga kawan-kawan dapat dari hutan Kolhua, hutan satu-satunya hutan yang tersisa di Kota Kupang hari ini. Ya, di daerah pinggiran memang, tetapi kawan-kawan juga perlu tahu bahwa hari ini hutan Kolhua itu terancam dengan narasi pembangunan bendungan skala besar untuk menjawab proyek air bersih di Kota Kupang, ketersediaan air bersih di Kota Kupang. Dan ketika kalian juga tahu bahwa ketika hutan itu hilang gitu ya, bagaimana dengan nasib ruang hidup kita di Kota Kupang itu sendiri. Jadi ini segelintir perempuan-perempuan yang ada di Kolhua yang kemudian terus bersuara untuk menolak pembangunan bendungan itu sendiri. Next, kawan-kawan. Ya. Nah, kawan-kawan, saya juga mungkin mau mengajak kawan-kawan untuk melihat bagaimana masyarakat adat Molo yang juga berjuang gitu ya pada masanya. Kalau kawan-kawan pernah dengar nama Mama Aleta Baun, ya, Mama Aleta itu salah satu perempuan adat di Molo yang juga menggerakkan kelompok perempuan untuk menolak tambang batu marmer waktu itu ya, dan juga tambang batu marmer di kawasan Molo di Nausus gitu ya. Itu kita lihat bagaimana dia mengajak perempuan-perempuan Molo itu eh, melawan proyek itu dengan caranya, yakni dengan menenun di wilayah pembangunan pertambangan itu sendiri. Jadi ketika orang-orang itu sementara dengan alat eksanya yang sangat besar, sementara berproses di situ, sementara melakukan eksplorasi di situ, Mama Alita mengajak perempuan-perempuan Molo untuk berlawan dengan cara apa? Menenun di situ, menenun di wilayah proyek itu sendiri. Lalu kawan-kawan juga lihat ya, ini gambar yang di samping orang-orang yang menenun ini adalah masyarakat adat di Molo yang melakukan ritual adat Fanu sebagai ritual adat menolak perubahan status kawasan Mutis ya. Kalau kawan-kawan dulu tahu bahwa dulu tuh Mutis itu adalah wilayah eh, sebelum diubah menjadi taman nasional itu dia dia itu kemudian sebagai apa cagar alam gitu ya di wilayah Mutis kemudian dirubah menjadi taman nasional dan kawan-kawan masyarakat adat di Mutis itu menolak status kawasan taman nasional karena masyarakat merasa bahwa sejak awal penetapan status kawasan taman nasional itu tidak
melibatkan masyarakat adat gitu ya. Tiba-tiba pemerintah kita dari nasional menetapkan status perubahan cagar alam menjadi taman nasional itu oleh Kementerian KLHK itu tanpa pelibatan masyarakat dan kita menerimanya dalam bentuk kebijakan. Nah, hal-hal inilah yang kemudian membuat masyarakat adat itu merasa bahwa eh, pemerintah secara sewenang-wenang menetapkan status kawasan dan mengancam ruang hidup. Kalau kemudian kawan-kawan merasa bahwa hari ini saya lihat gitu ya di media sosial, eh, kita menikmati alam mutis, kita menikmati apa yang tersedia di sana. Tapi pernahkah kita mencari tahu gitu, ada apa sebenarnya dari perubahan status kawasan itu? Kita menikmatinya sebagai sebuah proses healing, misalnya kawan-kawan berpergian, menikmati alam gitu ya. Kan hal ini lagi tren itu ya. Bagaimana orang berwisata alam gitu ya, pergi keluar dan menikmati alam di sana. Tapi sebenarnya alam-alam itu punya ruang tersendiri untuk bercerita bagaimana sebenarnya mereka perlu untuk dibela gitu. Jadi kenapa masyarakat adat di Mucis itu mereka harus melakukan ritual adat ini atau kenapa mereka harus menolak perubahan status kawasan itu sendiri ya karena itu tadi bahwa perubahan status kawasan itu memungkinkan agar kemudian terjadinya ancaman terhadap keberlanjutan ruang hidup di Mutis itu sendiri. Kalau kawan-kawan bisa belajar dari Komodo ya, Pulau Komodo misalnya dulu waktu masih statusnya menjadi cagar alam sebelum menjadi taman nasional hari ini itu kemudian hari ini kita bisa melihat bahwa ada perubahan status fungsi kawasan yang dulu adalah cagar alam menjadi taman nasional mengakibatkan banyak sekali kepentingan-kepentingan investasi skala besar itu hadir di sana dan merubah esensial dan makna daripada Pulau Komodo itu sendiri atau merubah makna atau esensial daripada bagaimana orang-orang Molo itu melihat Mutis itu sendiri. Next, kakak. Ya, next kakak. Ya. Kawan-kawan, saya mau mengajak kawan-kawan untuk mengenal, juga mungkin untuk mengingat sebelumnya Kak, sebelumnya ya. Mungkin kawan-kawan pernah ingat ya kasus di Sumba Barat, di Lamboya, gitu ya. Kalau kita pernah ingat kasus Poroduka, kawan-kawan, saya tidak tahu teman-teman ini pernah dengar atau tidak, tapi di tahun 2017 gitu pernah ada kasus besar seorang nelayan di pesisir Marosi di Lamboya, Sumba Barat, itu mati tertembak gitu ya, ketika dia berjuang untuk mempertahankan tanahnya gitu untuk melawan investor dalam pembangunan hotel di sana. Dan ketika dia ditembak dan dia mati, gitu teman-teman ya, kita bisa lihat bahwa sebenarnya apa yang mau dicari dari pembangunan itu sendiri, untuk siapa, bagaimana prinsipnya, bagaimana cara pemerintah atau perusahaan itu berupaya untuk meloloskan proyek-proyek ini gitu. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadi sebuah evaluasi serius kawan-kawan, bahwa ketika ada satu masyarakat adat atau satu orang tua atau satu satu perempuan yang gugur dalam perjuangan mereka, itu mereka menyisakan duka daripada pembangunan itu sendiri. Dan teman-teman bisa melihat bagaimana ketika Poroduka itu meninggal, bagaimana nasib anaknya, bagaimana nasib istrinya gitu ya, yang juga kemudian harus menanggung beban ganda dari situasi mereka memperjuangkan hidup mereka selanjutnya ketika ayah mereka meninggal. Nah, hal-hal semacam inilah yang kemudian sering terjadi bagi masyarakat kita di Nusa Tenggara Timur ketika mereka berjuang untuk mempertahankan ruang hidup mereka dari ancaman-ancaman pembangunan. Next, kawan-kawan. Ya, saya mungkin membawa next kakak. Saya mungkin mau membawa kawan-kawan ingatan kawan-kawan juga kepada tadi wilayah wisata super premium Labuan Bajo ya, bahwa hari ini ketika kita bilang bahwa di Labuan Bajo ada eh, hotel-hotel yang mewah, orang-orang berlomba-lomba ke Labuan Bajo, orang-orang berlomba-lomba ke Pulau Komodo gitu ya. Saya mau share kawan-kawan, apakah kawan-kawan di sini yang adalah orang NTT atau orang Labuan Bajo sekalipun, orang Manggarai sekalipun, apakah kawan-kawan pernah melihat komodo secara langsung? Mungkin ya saya tidak tahu ya, tapi saya merasa bahwa sebagai orang NTT, sebagai orang Flores gitu ya, yang punya suami orang Manggarai juga, suami saya pun belum pernah melihat komodo gitu sampai hari ini. Nah, saya sangat yakin bahwa eh, ya ketika Pulau Komodo dirubah statusnya jadi dari cagar alam menjadi taman nasional, kemudian dijual keluar gitu ya sebagai wisata super premium gitu ya. Akses orang-orang untuk bisa sampai ke sana itu hanya bisa diakses oleh orang-orang yang memang punya uang, orang-orang yang bisa dan mampu untuk mengakses itu gitu. Sementara kita yang adalah masyarakat asli daerah ini, kita itu menjadi kesulitan dalam mengaksesnya. Jadi hal-hal ini kemudian membuka
pemikiran kita juga kawan-kawannya, saya harap kawan-kawan juga bisa mengkritisi itu. Artinya bahwa sebenarnya pembangunan skala besar yang tujuannya untuk pariwisata premium ini itu untuk siapa gitu? Apakah kemudian untuk menjawab kita masyarakat di NTT atau untuk apa ya, melayani kepentingan-kepentingan orang-orang yang ada dari luar tadi gitu ya. Itu juga yang mungkin perlu untuk dikritisi. Lalu kawan-kawan tahu bahwa ketika terjadi hujan yang sangat ekstrim di Labuan Bajo, akhirnya Labuan Bajo yang super premium itu, kalau super premium itu mereka harus menanggung beban untuk mengalami banjir ekstrim gitu. Ketika hutan di Bowosi dibabat untuk kepentingan-kepentingan perkebunan di sana gitu ya, pembangunan-pembangunan skala besar di sana. Kemudian masyarakat Labuan Bajo itu harus menanggung beban banjir itu sendiri. Dan ini terjadi di wisata super premium di Labuan Bajo. Artinya pembangunan itu kemudian memberikan dampak yang juga cukup buruk terhadap situasi lingkungan itu sendiri. Seperti itu. Karena setiap kali ada pembangunan, misalnya kawan-kawan dalam skala besar, ada hutan yang dibabat, ada perkebunan yang kemudian dirubah fungsi kawasannya seperti itu. Jadi eh, hal-hal inilah yang kemudian perlu untuk kita kritisi secara bersama. Next, Kakak. Ya, kawan-kawan, ketika kita bicara juga tentang situasi nelayan di wilayah pesisir, mungkin saya mengajak kawan-kawan bertamasya begitu ya untuk melihat situasi di air Cina. Kalau kawan-kawan sudah pergi ke Bolok, pernah menikmati air Cina misalnya ya, kawan-kawan melihat di sana situasi alam yang cukup indah, laut yang luas gitu ya. Tapi kawan-kawan juga mungkin bisa melihat sebenarnya ada yang menjadi PR besar di uh, di wilayah Bolok gitu. Ketika kita lihat wilayah Bolok itu sebagai wilayah yang juga hari ini sebagai wilayah kawasan industri kawan-kawan, tapi di sana kemudian petani rumput laut yang tinggal di Livuleo, nasib mereka juga terancam karena mereka harus terkena dampak daripada PLTU batubara itu sendiri. Jadi hari ini PLTU di Bolok itu kalau kawan-kawan pernah sampai ke sana ya, itu mereka kemudian apa ya, masyarakat di Livuleo, masyarakat petani rumput laut yang ada di situ itu mereka mengalami dampak signifikan pengerusakan bibit rumput laut yang membuat mereka harus kehilangan akses mata pencaharian mereka sebagai petani rumput laut karena dampak daripada aktivitas PLTU Bolok tadi, yang mana limbah dari PLTU Bolok itu dianggap oleh masyarakat sebagai bagian daripada yang eh, apa ya, menghancurkan bibit rumput laut mereka yang ada di Bolok gitu. Lalu kalau kawan-kawan lihat situasi di Pasir Panjang, kalau kawan-kawan tinggal di Kota Kupang misalnya, kawan-kawan lihat bahwa kita ini hampir kehilangan akses untuk pergi ke laut. Ketika kita mau pergi ke laut itu kita hanya punya satu, misalnya kita ke Ketapang, ada hotel juga di sana. Kita pergi ke Pasir Panjang ya, penuh dengan hotel-hotel juga yang ada di sana. Dan kita bisa melihat bahwa kita kehilangan akses seperti dulu-dulu gitu ya. Lalu kemudian kita lihat dengan masifnya pembangunan hotel-hotel hari ini. Bagaimana nasib nelayan pesisir kita hari ini? Nah, inilah yang kemudian saya mau menunjukkan kepada kawan-kawan bahwa pembangunan skala besar itu ya, itu juga yang untuk tujuan pariwisata juga ya, itu tuh kemudian juga merampas ruang hidup nelayan-nelayan, bahkan juga kita semua yang tinggal di kota yang mau mengakses laut. Next, Kakak. Ya. Nah, ini kawan-kawan saya mau mengajak kawan-kawan untuk melihat ya ke mata loko, kita lihat bahwa proyek geotermal itu panas bumi kawan-kawan ya. Hari ini pemerintah itu sudah menetapkan Pulau Flores ya, dari tahun 2017 sebagai pulau panas bumi atau pulau geotermal. Dan kawan-kawan sebenarnya ketika Flores ditetapkan sebagai pulau geotermal, kita juga bisa belajar dari Mata Loko. Mata Loko itu salah satu tempat di Bajawa kawan-kawan yang mana proses proyek geotermal di sana itu sudah berlangsung tetapi gagal. Hasil gagalnya itu kemudian apa yang terjadi di sana? Kawan-kawan bisa lihat bahwa asap-asap yang keluar itu tuh Kak, itu tidak keluar dengan sendiri. Itu tuh tidak terjadi dengan sendirinya, tidak serta-merta ada. Tapi mereka itu ada pasca pemboran yang gagal yang terjadi di Mataloko. Hasil akhirnya seperti apa? Next, Kakak. Ya. Nah, kawan-kawan lihat lumpur-lumpur panas atau lumpur-lumpur panas yang kawan-kawan lihat di Lapindo itu juga terjadi di Mataloko. Ya, jadi daya rusak lingkungan dari proyek geotermal itu bisa kita lihat secara nyata di mata loko. Dampaknya masyarakat yang tinggal di sekitaran sini, ini nih lumpur-lumpur panas, adanya lumpur-lumpur panas yang kemudian setiap hari itu keluar apa asap dari situ gitu ya, ada bau belerang dari situ yang kita hirup. Dampaknya masyarakat yang tinggal di sekitaran lokasi ini di mata loko itu, kemudian mereka itu tidak bisa
bertanam padi dengan baik lagi, hasil produktivitas pertanian mereka menurun gitu ya. Mereka mengalami gangguan kesehatan, bahkan ada juga yang mengalami gangguan pernapasan dan gatal-gatal seperti itu. Jadi ini adalah bukti nyata bahwa pembangunan yang gagal itu memberikan dampak kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi proyek. Bukan masyarakat yang ada di luar, secara langsung ya, secara tidak langsung ya kawan-kawan ya. Artinya kita tidak bisa mengatakan bahwa apa yang terjadi di Matalopo itu hanya untuk orang Matalopo hari ini. Tapi kawan-kawan coba kawan-kawan lihat bahwa kalau 21 titik pengembangan geotermal itu jadi dilakukan di Pulau Flores dan juga Lembata, maka bagaimana nasib keberlanjutan orang-orang di Pulau Flores itu sendiri? Atau kita secara keseluruhan Nusa Tenggara Timur? Ancaman pembangunan itu secara nyata terasa. Lalu siapa yang menanggung dampaknya? Tentu masyarakat yang ada di situ. Kita semua yang menanggung dampaknya. Next. Ya, hasil akhirnya kawan-kawan, ketika alam rusak, ketika tanah kita sudah habis untuk pembangunan proyek pembangunan, kita tahu bahwa hari ini NTT itu adalah salah satu provinsi dengan angka trafficking yang juga sangat tinggi. Saya mau mengatakan bahwa hari ini ketika kawan-kawan bilang kita menerima jenazah human trafficking dalam jumlah yang banyak, kita menerima ratusan jenazah yang pulang dalam peti mati di Kargo Bandara Tarikupang. Kita tahu bahwa masalah ekonomi itu selalu menjadi salah satu masalah yang menjadi alasan orang untuk pergi merantau. Tapi kawan-kawan pernah berpikir tidak bahwa masalah ekonomi itu tidak muncul dengan sendirinya? Ketika masyarakat kita yang adalah petani, yang adalah peternak, yang adalah nelayan, kehilangan akses ruang hidup mereka terhadap situasi pertanian mereka, terhadap kebun mereka, terhadap lahan sawah ladang mereka, misalnya terhadap laut mereka, mereka memilih untuk bermigrasi keluar daerah, bahkan ke luar negeri. Mereka yang pergi dengan cara-cara non-prosedural punya kecenderungan, punya kerentanan untuk mengalami kekerasan di sana. Dan beberapa dari antara mereka mengalami kekerasan di daerah di situasi kerja, mereka pulang dalam keadaan peti mati. Kita menerima itu. Dan saya mau mengatakan bahwa persoalan lingkungan itu tidak bisa dibicarakan atau tidak bisa dipikirkan bahwa masalah lingkungan itu hanya persoalan kecil gitu ya. Tapi ini adalah persoalan yang sangat kompleks. Dia berkelindan dengan isu-isu yang lain. Sehingga saya mengajak kawan-kawan untuk melihat bahwa apa yang hari ini ada di sekitar kita, kita harus bisa melihat bahwa isu lingkungan ini bukan hanya serta-merta sebatas isu yang ada dan kemudian hilang, atau bukan hanya sebatas isu yang buang sampah sembarangan gitu ya, bukan hanya sebatas isu tentang pilih sampah gitu ya, tapi apa yang kita keluhkan hari ini tentang cuaca yang tiba-tiba panas, tiba-tiba dingin gitu ya, tentang apa yang terjadi di sekitar kita, itu adalah bagian daripada kita melihat isu lingkungan itu secara lebih jauh gitu. Nah, kawan-kawan yang tinggal di perkotaan mungkin tidak mengalami dampaknya secara langsung. Tapi coba kawan-kawan melihat atau mendengarkan cerita kawan-kawan yang datang dari kampung halamannya. Atau yang paling sederhana, ketika kawan-kawan mendengarkan cerita dari ayah dan ibu kawan-kawan. Bagaimana situasi yang terjadi di 10 tahun lalu dan situasi yang terjadi di saat ini dan situasi yang terupdate saat ini. Itu sangat berbeda kawan-kawan. Ketika kawan-kawan dengan masa lalunya punya cerita tentang alam yang indah, bagaimana dengan situasi yang saat ini, yang hari ini kita kita lihat gitu. Apakah kita masih menikmati lingkungan yang sama atau tidak? Nah, di kesempatan malam hari ini kawan-kawan, saya mau mengatakan bahwa dampak kerusakan lingkungan itu tidak terjadi satu dua hari. Jadi, ketika ada proyek besar yang masuk di kampung halaman kita, di dekat dengan ruang-ruang hidup kita, di lingkungan kita misalnya, kita hari ini kita merasa bahwa proyek-proyek itu baik adanya. Tapi saya mau sampaikan bahwa dampak kerusakan lingkungan itu dia tidak terjadi dalam rentan waktu yang singkat, tapi dia terjadi dalam rentan waktu yang lama. Dia membutuhkan waktu 5 sampai 10 tahun, bahkan 20 tahun, baru situasi lingkungan itu berubah. Nah, di saat itu, mungkin kita sudah tidak ada. Mungkin yang tersisa adalah anak cucu kita gitu ya. Nah, mereka yang harus menanggung dampaknya. Untuk itu kawan-kawan, di akhir ini saya mau sampaikan bahwa sebagai manusia yang hidup di bumi saat ini kawan-kawan, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa bumi yang kita tinggali hari ini adalah bumi yang kita wariskan dari orang tua kita, dari nenek moyang kita, yang mana kita semua tuh berkewajiban untuk menjaganya dengan baik, bahkan lebih baik untuk anak cucu kita, gitu. Dan mereka memang harus menikmati dengan jauh lebih baik dari apa yang kita alami nikmati hari ini. Untuk itu kawan-kawan, mungkin sekian sekian presentasi saya gitu ya, yang bisa saya sampaikan dan saya paparkan kepada kawan-kawan untuk memantik kawan-kawan di pada malam hari ini. Dan saya mau bilang bahwa tidak ada pembangunan berkeadilan, tidak ada keadilan ekologis, tidak ada pembangunan berkelanjutan
tanpa pelibatan masyarakat adat secara keseluruhan. Mungkin itu kawan-kawan, saya kembalikan dan kita akan berkembang di sesi diskusi. Terima kasih Kak Rustri. Baik, terima kasih Kak Grace. Wow, ini eh, sangat luar biasa, Kak. Kami sangat berterima kasih karena banyak fakta yang kami tidak tahu sebenarnya ya. Mungkin ada rekan-rekan di sini memang sudah pelajari, tapi kalau saya dan beberapa teman saya memang baru tahu ternyata seperti itu ya yang terjadi di NTT, seperti itu Kak. Terima kasih banyak. Em, kita mau langsung masuk sesi selanjutnya. Tadi di kolom chat ada dari Kak Rocky bilang gini nih Kak. Ada isu juga Ibu mengenai tambak garam yang ada di Kepulauan Rotendao yang sedang berlangsung berjalan pembangunannya. Kalau tambak garam apakah ada pengaruh ya Kak? Oh iya, Kak Ya, Grace silakan. iya. Kak Rusri, jadi sebenarnya untuk situasi tambak garam ataupun pembangunan skala besar itu sebenarnya dampaknya tentu pasti ada terhadap lingkungan itu sendiri gitu ya. Eh, ketika ketika kita mengambil yang lebih banyak dari alam gitu ya, artinya alam kekurangan, alam alam memberikan lebih banyak kepada kita, artinya ada dampak juga yang sebenarnya keseimbangan lingkungan itu kemudian terganggu gitu ya. Tapi sebenarnya yang saya mau sampaikan adalah yang kita bisa lihat secara bersama adalah bagaimana prosesnya, bagaimana ya Walhi melihat itu gitu ya, artinya secara kebijakan, lalu kemudian secara izin, apakah hal-hal itu kemudian sesuai atau tidak gitu. Tetapi hari ini kalau kawan-kawan lihat hampir di semua proyek pembangunan yang ada di NTT ataupun di seluruh Indonesia, kawan-kawan bisa melihat ya, izin itu apa sih sebenarnya? Kalau kawan-kawan bisa berkaca dari bencana alam yang terjadi di Sumatera hari ini gitu ya. Ya, kawan-kawan juga bisa melihat bahwa eh, bukan hanya soal tambak garam saja, tapi kalau kawan-kawan berkaca dari Sumatera, kita bisa melihat bahwa Sumatera hari ini ya bisa menjadi entiti suatu hari nanti kalau misalnya kita tidak getol untuk melihat dan mengawasi betul bagaimana proyek pembangunan di daerah kita gitu. Jadi ya, kita juga bisa melihat bahwa eh, segala macam proyek yang berlebihan, ya, itu tentu mengganggu keseimbangan alam. Dan ya, terkadang kita merasa bahwa sebagai manusia itu kita yang paling berkuasa atas lingkungan, atas alam gitu ya. Padahal alam itu tuh eh, bukan hanya kita yang tinggal di dalamnya, gitu. Bahwa ada cacing tanah yang juga butuh haknya untuk kemudian tetap hidup gitu ya. Hal-hal semacam itu kan tidak dilihat sebagai representasi mereka. Kadang itu terabaikan daripada prinsip-prinsip pembangunan itu sendiri. Nah, ini yang kemudian perlu untuk kita evaluasi secara bersama, kita kita kritisi secara bersama kawan-kawan dalam melihat isu pembangunan hari ini di NTT ataupun di Indonesia secara keseluruhan. Silakan Kakak. Ya, baik, terima kasih Kak. Eh, ada tambahan dari Ibu Delvi nih. Ibu Delvi bilang tidak usah jauh, tambak garam di Kupang Timur juga mengganggu apa nih hasil ikan berkurang. Oke, Bu. Baik. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang ingin raise hand boleh, selain lewat kolom chat, boleh tanya secara langsung karena ini kesempatan kita untuk bertanya. Sambil menunggu, saya mau bertanya juga nih Kak, kalau misalkan karena banyak juga yang ikut ini anak muda ya, hampir semua hampir banyak anak muda. Nah, kira-kira melihat kondisi ini tadi kakak paparkan ini kan ada politik lah di dalam, lalu makanya ada izin yang diizinkan dan lain sebagainya. Lalu suara anak muda ini apakah ada pengaruh seperti itu? Misalkan di suatu desa akan ada apa pembangunan, lalu bagaimana nih tips and tricks supaya kami anak-anak muda juga bisa ada kontribusi gitu. Ya, terima kasih Kak Rusri ya. Jadi memang eh, sebenarnya teman-teman muda itu adalah garda terdepan untuk kemudian menjaga dan melindungi kampung halamannya sendiri gitu. Jadi saya selalu bilang ketika saya ketemu dengan kawan-kawan muda baik di setiap kampus-kampus misalnya ataupun ketika teman-teman berkunjung ke Wali misalnya atau kita sharing dan diskusi bersama, saya selalu katakan bahwa hari ini ya kalian yang berkewajiban untuk mengedukasi masyarakat kita, bapak mama kita yang ada di kampung-kampung untuk tetap menjaga alam yang kalian miliki gitu. Karena informasi tentang pembangunan itu kadang-kadang sifatnya sangat tertutup dan mereka hadir dalam bentuk kebijakan. Itu yang selalu kami pelajari hampir di setiap case yang kami temukan di lapangan. Jadi ketika kebijakan pembangunan itu hadir untuk proyek-proyek yang hari ini ada di kampung-kampung kita misalnya,
orang yang paling berkewajiban untuk misalnya kepada orang tua kita, kepada orang-orang di pedesaan yang ada di kampung-kampung kita, itu eh, kita sebagai orang muda itu sendiri, karena kita yang mengakses pendidikan, kita yang tahu informasinya. Makanya saya sangat mengharapkan teman-teman muda itu agar peduli dengan isu-isu sosial atau isu-isu apapun yang ada di kampung mereka. Karena dari isu-isu itulah yang kemudian menghantarkan kawan-kawan untuk lebih peka melihat apa yang akan terjadi ke depan. Jadi ketika kawan-kawan mendapatkan akses kesempatan untuk bisa belajar, bisa berkuliah gitu ya, gunakan kesempatan itu untuk belajar lebih banyak mengenal kampung halaman kawan-kawan dan ancaman pembangunan hari ini itu seperti apa. Atau mengasah kemampuan teman-teman untuk melihat situasi dan realitas sosial yang hari ini terjadi. Saya sangat yakin kawan-kawan bahwa untuk konteks wilayah Indonesia Timur ya ataupun orang NTT secara khususnya kita melihat bahwa eh, banyak sekali sahabat kita, kenalan kita, bahkan keluarga kita yang memilih untuk bermigrasi ke luar negeri karena mereka tidak punya pilihan lagi di kampungnya untuk mau bekerja apa gitu. Tapi apakah itu menjadi migrasi yang aman atau tidak? Itu kembali lagi, kita juga harus bisa mengedukasi mereka sampai pada hal-hal itu. Karena ketika orang kehilangan akses tanah, kehilangan akses ruang pekerjaan di kampung halamannya gitu ya, sebagai petani yang tadi saya sampaikan, banyak kemudian tidak punya pilihan untuk harus ke luar negeri. Nah, hal-hal seperti ini kawan-kawan, sebenarnya siapa yang paling bertanggung jawab? Apakah pemerintah? Ya, benar. Pemerintah yang bertanggung jawab itu menjadi kewajiban mereka untuk melindungi segenap bangsa warga negara ini ya. Tetapi di sisi yang lain gitu ya, tangan mereka kadang tidak sampai menyentuh lapisan-lapisan yang paling dalam di kampung halaman kita gitu. Nah, kita lah teman-teman muda ini yang kemudian harus mengambil tanggung jawab itu untuk mengedukasi. Tidak perlu orang lain kawan-kawan, lebih khususnya mengedukasi kepada kawan-kawan dari dalam rumah. Itu yang selalu saya sampaikan gitu. Karena kalau kita mau melihat tentang situasi lingkungan kita hidup kita hari ini kawan-kawan ya, kalau misalnya eh, kita merasa bahwa isu lingkungan ini acuh tah acuh gitu ya. Tapi di sisi yang lain, dampaknya kita juga yang alami, kita juga yang rasakan gitu. Sehingga saya mau mengajak kawan-kawan muda untuk terlibatlah dalam isu-isu sosial apapun yang hari ini teman-teman rasa bahwa itu mengganggu ruang hidup kawan-kawan atau membuat kawan-kawan merasa bahwa saya perlu melakukan sesuatu sebagai anak muda. Dan di dunia yang semakin elit saat ini kawan-kawan, semuanya serba ada gitu ya, semuanya serba nyaman. Saya mau mengajak kawan-kawan untuk keluar dari zona nyaman itu, melampaui apa yang kawan-kawan rasa bahwa kawan-kawan tidak perlu harus selalu banyak peduli, gitu ya. Karena ketika kawan-kawan merasa bahwa persoalan orang lain atau persoalan orang-orang yang hari ini berjuang di Besipai bukan perjuangan saya, apa-apa yang hari ini ada dan menjadi tanggung jawab saya sebagai mahasiswa misalnya itu bukan menjadi tanggung jawab saya terhadap lingkungan sosial. Kawan-kawan sebenarnya sedang membangun jarak yang sangat jauh dengan realita kehidupan sebenarnya, gitu ya. Jadi ketika kita bicara tentang pendidikan, kita mengasah bukan hanya wawasan kita, tapi mengasah hati kita, mengasah kepekaan kita dalam melihat gitu. Jadi emansipasi rasa itu perlu untuk digagas secara bersama dari kawan-kawan, perlu untuk diciptakan gitu ya. Dia tidak bisa tercipta dengan sendirinya, tapi dia perlu digagas dari dalam hati kawan-kawan dan itu bisa kawan-kawan dapat dengan ruang-ruang seperti ini, ruang-ruang tukar pikiran seperti ini. Jadi kita bisa tahu bahwa sebenarnya oh apa yang terjadi di Kolhua itu kemudian juga berdampak pada kita yang akan tinggal di Kota Kupang misalnya. Atau apa yang terjadi di Flores misalnya, itu juga berdampak bagi kawan-kawan yang tinggal di Sumba hari ini. Jadi kita harus tahu bahwa semua ini saling terikat, tidak serta-merta muncul dengan sendirinya. Ketika orang mengalami masalah ekonomi, itu tidak tunggal masalah ekonomi, tapi dia kemudian beririsan dengan isu-isu yang lain, isu lingkungan, isu sosial, dan yang lain-lain. Sehingga orang itu mengambil keputusan seperti itu. Orang-orang itu menghadapi tantangan yang berlipat ganda. Nah, inilah yang kemudian menjadi PR besar kita semua kawan-kawan, karena tentu bahwa eh, Walhi Walhi itu cuma sedikit gitu kawan-kawan, cuma 9 orang gitu. Tapi kita semua itu adalah orang-orang yang sangat banyak. Dan kita semua berkewajiban untuk mengawal lingkungan hidup yang hari ini menjadi ruang hidup kita bersama. Seperti itu, Kak. Wah, terima kasih Kak Grace. Ini benar-benar menginspirasi kita semua. Dan jadi saya juga lihat ada beberapa Bapak Ibu guru di sini juga. Jadi bisa ini jadi bahan pembelajaran ya ketika mengajar di kelas juga bisa ingatkan anak-anak, bisa tanamkan sejak dini seperti itu tentang kecintaan mereka terhadap lingkungan. Dan saya yakin juga di sini mahasiswa-mahasiswa kedepannya akan jadi pemimpin-pemimpin hebat. Semoga kebijakan yang dilakukan semuanya itu berdasarkan keputusan yang
baik dan juga hal-hal yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, ini ada dari Kak Maria Lutmila Awiron. Perlu kita ketahui bahwa Labuan Bajo itu daerah premium yang di mana banyak WNA tinggal dan juga berbagai harga barang yang di situ tuh melunjak naik. Dengan adanya hal tersebut, masyarakat atau warga lokal tuh merasa tersingkir. Nah, pertanyaannya ini nih Kak, bagaimana solusi yang tepat agar partisipasi masyarakat lokal itu tetap berperan dalam hal ini? Silakan Kak. Baik, terima kasih Kakak Maria ya. Ya, Labuan Bajo ini sebenarnya sangat sangat khas gitu ya. Dan kita juga bisa melihat kalau kawan-kawan ikut di media sosial secara aktif, kawan-kawan bisa lihat bahwa ketika orang pergi berkunjung ke Labuan Bajo dan makan di Kampung Ujung misalnya ya, itu tuh viral kan di media sosial bahwa orang-orang kaget dengan harganya yang sangat mahal, bahkan bisa bayar berjuta-juta gitu ya. Saya dengan kawan-kawan tuh pernah punya pengalaman, kami makan berdelapan dan kawan saya dari Jakarta berusaha untuk menraktir kami dan pada akhirnya dia harus bayar 4 juta dan dia sangat kaget gitu ya bahwa bahwa harus bayar dengan angka yang begitu mahal. Nah, sebenarnya siapa yang bertanggung jawab untuk hal-hal seperti ini? Sudah tentu daerah itu harus bisa mengurusi hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan dengan urusan publik seperti ini. Jadi ketika orang menetapkan wilayah Labuan Bajo sebagai kota super premium, tapi dengan kebijakan perlindungan yang sangat minimum gitu ya. Artinya perlindungan, jadi wilayahnya kita sebut sebagai wilayah kota super premium, tapi perlindungan terhadap masyarakat adat itu sangat minimum di sana. Bahkan juga terhadap masyarakat lokal itu perlindungannya sangat minimum. Akhirnya apa? Masyarakat adat yang di sana atau masyarakat lokal yang di sana, secara serta-merta mereka juga merasa bahwa mereka perlu untuk bertahan hidup dan mendapatkan keuntungan dari situasi-situasi itu gitu ya. Dan karena tidak diatur secara baik dalam bentuk kebijakan, maka sistem pola yang kemudian mereka perlakukan terhadap bisnis barang dan jasa di sana mereka mereka mainkan sesuka hati mereka gitu. Itulah yang mengakibatkan orang tidak nyaman dengan kondisi yang ada di Labuan Bajo gitu. Tapi bagaimana sebenarnya pemerintah itu mengajak masyarakat atau mensosialisasikan kepada masyarakat tentang status premium tadi. Saya mau mengajak kawan-kawan melihat seperti ini. Ketika wilayah pariwisata Labuan Bajo ditetapkan sebagai wisata kota super premium, ya, itu bentuknya kebijakan dari pemerintah pusat yang mana pemerintah daerah wajib melaksanakannya gitu. Kebijakan itu serta-merta tidak melibatkan masyarakat lokal yang ada di sana. Diajak berembuk dulu masyarakat bagaimana menyiapkan SDM-nya untuk kemudian membuat Labuan Bajo itu sebagai wilayah super premium. Ketika kita hadir dengan kebijakan seolah-olah langsung menegakkan super premium di sana tanpa ada sosialisasi yang jelas, tanpa ada legitimasi kebijakan dalam mengatur semuanya ini, maka hari ini kita melihat bahwa Labuan Bajo yang super premium itu adalah gambaran orang-orang Jakarta yang datang membangun Labuan Bajo, gitu. Bukan orang-orang Labuan Bajo yang membangun Labuan Bajo itu sendiri gitu. Tapi mereka ya ujung-ujungnya menjadi apa driver gitu ya. Lalu kemudian ya mereka menjadi pedagang asongan sebagai UMKM gitu. Tapi bagaimana dengan akses-akses untuk hotel-hotel skala besar? Bagaimana akses-akses untuk orang-orang pergi ke Komodo dan segala macam? Itu semua tuh sudah dalam bisnis pariwisata yang cukup cukup besar. Orang-orang berduit yang bisa mengaksesnya, orang-orang berduit yang kemudian bisa membuka usaha-usaha pariwisata seperti itu gitu. Sedangkan nasib orang-orang lokal atau penduduk lokal mereka ya ujung-ujungnya ya tadi yang saya bilang sebagai pelaku UMKM, sebagai driver. Nah, inilah yang kemudian saya bilang ada kesenjangan di sana. Kita menyiapkan wisata super premium, tapi pelibatan masyarakatnya minimum. Sejak awal, tentu ini sudah sangat keliru dalam penetapan status kawasan super premium tanpa diiringi dengan kebijakan-kebijakan yang mengontrol pembangunan berkelanjutan itu sendiri di super premium Labuan Bajo. Jadi memang eh, inilah kawan-kawan realita yang hari ini terjadi bahwa ketika kita membuka keran investasi untuk proyek-proyek skala besar tadi, secara tidak langsung kita melihat bahwa masyarakat kita, ya masyarakat NTT dengan SDM yang cukup terbatas dan kemudian, dengan akses yang cukup terbatas terhadap ruang-ruang pengembangan pariwisata skala besar dan juga proyek-proyek investasi ini, kita akhirnya terancam dengan sendirinya. Kita akhirnya menjadi orang yang harus direlokasi dari kampung kita gitu ya. Kalau kawan-kawan tahu di Komodo misalnya di Pulau Komodo itu ketika ada perubahan status kawasan dan kemudian pembangunan villa yang cukup masif juga di sana, ancaman pembangunan di sana cukup besar, masyarakat Atamodo di Pulau Komodo itu mereka mau direlokasi dari kampung halaman mereka sendiri gitu. Jadi
Itu adalah realitas yang hari ini terjadi. Nah, bagaimana kawan-kawan, saya sangat berterima kasih ya kawan-kawan Pervidia yang memang fokus di isu pendidikan ini dan mengajak kami dan men-sharingkan apa yang menjadi kerja-kerja kami selama ini. Ya, eh, kesadaran orang menjaga lingkungan itu harus ditumbuhkan. Dia tidak bisa muncul dengan sendirinya. Mungkin pengalaman-pengalaman orang itu membuat orang itu berada dalam garis perjuangan hari ini. Tapi bagaimana dengan orang yang tidak berpengalaman atau mungkin belum merasakan apa yang kemudian mengganggu ruang hidup mereka. Nah, hal-hal inilah yang kemudian perlu untuk diberikan kepada anak-anak didik kita gitu ya. Kita juga melihat bahwa hal-hal semacam ini tuh sebenarnya mempengaruhi kita, gitu, mempengaruhi ruang hidup kita. Dan saya harap kita semua terpanggil untuk kemudian melihat alam itu sebagai bagian yang tidak terlepas dari diri kita sendiri. Saya kembalikan ke Rustri. Iya, baik. Terima kasih, Kak Grace. Bapak Ibu kalau mau resen boleh ya yang langsung bertanya. Tadi saya lihat Ibu Delvi mau bertanya langsung Bu atau tadi ada muncul resen? Tidak ya Bu ya? Iya, tadi Ibu Grace sudah utarakan bahwa kesadaran itu dari diri kita sendiri. Soalnya Ibu Sri, saya pernah ikut kegiatan tahun lalu bulan Oktober tentang menjaga alam. Terus saya ke Pantai Warna Sapa. Ampun, Pantai Warna Sapa tuh sampahnya terlalu banyak. Itu bagaimana? Maksudnya sebagai generasi muda yang peduli terhadap alam, coba maksudnya di Pantai Osapa tuh mungkin dari Walhi atau mungkin dari ini pariwisata siapkan tempat sampah karena permisi minta maaf banyak pampers yang saya temukan di sana. Yang saya temukan di sana terus namanya dengan separuh dengan mahasiswa yang ikut dengan kegiatan saya dengan ibu-ibu rumah tangga nih, mereka sangat bersedih hati dan bersusah hati karena kurangnya fasilitas umum tempat sampah dengan WC. Begitu Bu, terima kasih. Dan kalau saya sebagai guru PAUD, saya sudah menanamkan itu di anak PAUD saya. Kebetulan Ibu Sri pernah berkunjung di belakang ke sekolah kami itu ada kebun mini dari anak-anak PAUD mungkin hanya menanam ubi dengan jagung. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Delvi. Iya, ini sangat berperan ya, mulai dari guru-guru PAUD, guru-guru SD, itu Ya. mereka menanamkan sejak kecil. Terima kasih Bu Delvi. Nah, di kolom chat juga tadi Kak Rocky atau Pak Rocky ya, tadi ada tambahkan lagi dampak dari tambang garam tersebut yang di Rote tadi itu mengakibatkan air laut naik, sehingga menutupi akses jalan antara Kecamatan Landu Leko dan Kecamatan Rote Timur. Wow, berarti memang dampaknya lumayan langsung terlihat ya. Oke, ini kita langsung ke pertanyaan berikut dari Kak Omsa Sardianus. Nah, menurut Ibu apakah pemerintah sekarang terlebih khusus pemerintah Provinsi NTT sudah tidak lagi pro dengan masyarakat adat? Dilihat dari beberapa kasus, contohnya geotermal di Manggarai, masyarakat adat saling beradu argumen, atau mungkin pemerintah mempunyai suatu program yang punya dampak positif pada masyarakat lokal tapi tidak dikomunikasikan. Maksudnya komunikasinya yang kurang. Menurut Ibu gimana? Silakan Bu. Dari Kak Onsal. Langsung saya respon Kak Rustri. Iya, silakan langsung. Oh, oke. Baik, sebelumnya saya mungkin mau sampaikan kepada Kak Delvi ya. Saya merespon Kak Delvi terkait dengan persoalan sampah. Jadi memang kawan-kawan kalau untuk persoalan sampah nih sebenarnya itu adalah persoalan yang cukup mendasar ya. Saya sangat yakin bahwa sejak saya SD di tahun 2021 sampai dengan saya eh, ya sudah bekerja saat ini ya, sudah usia 32 tahun ini, saya sangat percaya bahwa anak-anak SD, anak-anak saya juga saat ini yang bersekolah tuh masih mempunyai keresahan yang sama soal sampah. Jadi ada aktivitas pilih sampah tuh masih menjadi aktivitas yang rutin gitu ya. Tapi saya mau sampaikan di sini kawan-kawan bahwa sejak saya kemudian belajar melihat lebih jauh tentang persoalan sampah dan kalau kawan-kawan tinggal di Kota Kupang, kawan-kawan juga mungkin mengawal bahwa TPA Alak, teman-teman tahu bahwa semua sampah yang ada di Kota Kupang ini kan selalu dibuang di TPA, tempat pemrosesan akhir ya, itu di Alak gitu ya. Dan TPA Alak itu sudah di 5 tahun terakhir ini hampir di setiap tahun itu mengalami kebakaran di TPA. Kebakaran. Kalau kawan-kawan yang tinggal di wilayah Alak, yang tinggal di wilayah Manulai, eh,
yang pasti tahu bagaimana dampaknya ketika terjadi kebakaran di TPA Alak. Tentu mengganggu pernafasan, bahkan ada bayi yang harus dilarikan ke rumah sakit gitu ya. Lalu kemudian ada orang tua, ada eh, orang dewasa juga yang dirawat dan kemudian harus keluar dari wilayah di Alak dan berfungsi ke tempat lain di Kota Kupang ini gitu ya. Jadi kita juga harus bisa melihat bahwa sebenarnya persoalan sampah ini persoalan siapa? Apakah tanggung jawab kita atau siapa gitu ya? Ini menarik Kak Delvi. Jadi saya pikir Walhi, ada teman-teman saya juga di sini, ada adik Hori, ada adik Dinto gitu ya, juga kemudian juga teman-teman dari Sahabat Alam yang juga mengawal betul bagaimana proses sampah, proses apa namanya, teman-teman mendorong adanya gugatan sampah waktu itu kami sempat buat ya kawan-kawan ya untuk menggugat pemerintah Kota Kupang dalam menangani persoalan sampah. Karena pada dasarnya kawan-kawan sebenarnya kita sudah punya perda yang mengatur tentang sampah itu sendiri. Tetapi kemudian kenapa perda itu tidak dijalankan secara baik? Sebagai lembaga advokasi kebijakan, kemudian kami mempertanyakan itu kepada DPRD yang juga adalah lembaga yang melakukan fungsi pengawasan dan juga kepada pemerintah Kota Kupang untuk bagaimana mengawal isu sampah itu sendiri. Nah, hari ini kalau kawan-kawan lihat program Pak Wali Kota Kupang yang baru ya, Pak Christian Widodo dengan wakilnya, mereka juga bicara tentang sampah. Tapi bagaimana penyelesaiannya di TPA, itu masih menjadi tanda tanya besar gitu ya. Nah, kawan-kawan, saya mau menyampaikan seperti ini. Ketika kita bicara tentang sampah, sebenarnya sampah di rumah tangga kita, di rumah kita itu, sampah apa sih yang kita hasilkan dari rumah? Di rumah ini, coba kawan-kawan pikir. Kita makan sayur gitu ya. Sampah yang kita tidak bisa buang itu adalah sampah yang kayak kita beli untuk konsumsi kita, misalnya sehari-hari untuk sayur, atau sampah daun gitu ya. Itu yang kemudian kita hasilkan di rumah, atau makanan-makanan sisa kita gitu ya. Tapi sampah yang hari ini berserakan di mana-mana, bahkan Kak Delvi menemukan itu di Pasir Panjang misalnya. Pertanyaannya kan, kenapa masyarakat punya kesadaran sangat minim? Nah, tadi Kak Delvi sendiri sudah jawab juga bahwa kesadaran yang sangat minim itu sebenarnya dikonfirmasi dengan tempat sampah yang serba terbatas hari ini. Kalau kawan-kawan bisa lihat, saya mengikuti begitu ya dari dulu di grup-grup Kota Kupang ataupun grup NTT itu sangat masif orang membicarakan tentang isu sampah dan orang sampai bingung mau buang sampah di mana. Masyarakat yang ada di Diliba misalnya, dia harus sampai ke Pasar Impres untuk membuang sampah. Karena apa? Karena tempat sampah di daerahnya itu tidak ada lagi untuk tempat sampah umum atau TPS tidak ada lagi misalnya. Atau orang-orang anak-anak kosan itu mereka bingung mereka mau buang sampah di mana. Bahkan mereka sudah numpuk berhari-hari, hasil akhirnya penghijauan lah yang mereka pilih itu sebagai tempat buang sampah. Dan pemerintah kita marah-marah memasang CCTV di penghijauan karena kemudian merasa bahwa eh, masalah sampah ini tidak bisa terselesaikan. Tapi pertanyaannya, apakah tempat TPS-TPS itu disiapkan atau tidak? Bagaimana dengan mobilisasi tim Orange yang setiap hari itu mengangkut sampah? Apakah teman-teman pernah bertanya bagaimana nasib kesehatan mereka ketika mereka itu memilah sampah? Bagaimana, apakah mereka terjamin dengan BPJS yang baik? Apakah mereka kemudian dibayarkan dengan asuransi yang baik untuk kesehatan mereka ketika mereka bekerja dengan sangat intens untuk kemudian mengangkat sesampah di setiap daerah kita yang kita tidak tahu sampah itu apa saja gitu ya. Dan Wali NTT dalam kerja-kerja investigasi kami menemukan kawan-kawan bahwa di TPA Alak itu ada sampah limbah medis yang dibuang dengan nama rumah sakit yang masih tertera dengan ruangannya, bahkan nama pasien pun masih ada di situ. Artinya, kerentanan-kerentanan itu terjadi sampah itu bukan serta-merta sebagai persoalan biasa. Dia harus dilihat sebagai persoalan yang majemuk yang mana kita semua perlu melihat itu sebagai salah satu keresahan yang sangat besar gitu ya. Ketika pemerintah minta masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, pernahkah kita bertanya bagaimana sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah kepada perusahaan-perusahaan yang mencetak sampah-sampah ini? Wings, Indofood, gitu ya, perusahaan-perusahaan apa nih, apa Unilever, gitu. Apakah teman-teman pernah melihat bagaimana pemerintah kita menertibkan perusahaan-perusahaan ini? Fungsi pengawasan kepada perusahaan itu sangat lemah. Sedangkan pemerintah menyalahkan masyarakat ketika masyarakat membuang sampah sembarangan. Pertanyaannya, kawan-kawan ketika membeli sampo sampo apapun dalam bentukan saset yang kecil yang 1.000 itu, hari ini 1.000 harganya itu tuh kawan-kawan sudah memberikan membayar pajak yang sangat besar gitu ya. Kawan-kawan sudah membayar pajak, tapi kawan-kawan disuruh untuk menanggung lagi bagaimana kewajiban kawan-kawan membuang sampah yang adalah tadi limbah apa sampah sampo tadi itu menjadi kewajiban kawan-kawan. Padahal kawan-kawan tahu bahwa perusahaannya itu tidak ada fungsi pengawasan terhadap perusahaan itu sendiri.
Nah, ini yang mau kami sampaikan bahwa sebenar-benarnya ya, yang bertanggung jawab untuk persoalan sampah itu tidak hanya masyarakat. Ada dua aktor lainnya, yakni perusahaan yang memproduksi sampah itu sendiri dan juga pemerintah yang melakukan fungsi pengawasan dan memberikan izin kepada perusahaan dalam mengembangkan bisnis-bisnis mereka atau proyek-proyek mereka tadi. Jadi itu ya Kakak Delvia yang menjadi persoalannya. Hari ini kita lihat bahwa persoalan sampah yang sehari-hari dekat dengan kita itu sebenarnya bukan hanya persoalan kita saja, tapi itu persoalan negara yang memang bukan hanya di Kota Kupang, bukan hanya di NTT, tapi kemudian di seluruh Indonesia. Dan Walhi kawan-kawan dalam kerja investigasi kami tentang sampah itu, kami menemukan bahwa di 22 kabupaten dan kota di NTT, kita semua itu tidak punya TPA yang baik. Sistem TPA kita itu tidak baik gitu ya. Jadi orang berpikir bahwa TPA itu tempat pembuangan akhir. Tapi sebenarnya kawan-kawan dalam Undang-Undang Sampah Nomor 18 Tahun 2018, itu nomor 8 Tahun 2018 itu sebenarnya sampah itu merupakan TPA itu merupakan tempat pemrosesan akhir, bukan tempat pembuangan akhir. Jadi ada proses di sana sebenarnya untuk kemudian dia ada proses bukan hanya sekedar menimbun sampah di TPA seperti itu. Itu untuk kasus yang ada di tentang sampah ya. Saya menyikapi Karoki. Karoki di sini ada kawan saya Hori dan juga kawan saya Yudinto. Mungkin informasi terkait dengan tambak garam di Rote Timur ini, di Rote ini mungkin bisa kami terima juga informasinya Kak Rocky ya, karena memang wilayah di Rote kami juga apa namanya kesulitan mengaksesnya beberapa waktu. Jadi mungkin kalau Kakak Rocky tidak berkeberatan, Kakak Rocky bisa mengambil nomor kontak saya dan kawan saya mungkin Hoi bisa bantu langsung berhubungan dengan Kakak Rocky agar kita bisa mengupdate situasi tambak garam yang ada di Rote sehingga ini bisa menjadi pengawalan kita bersama dalam melihat isu yang terjadi di Rote sebagai daerah terluar hari ini. Terima kasih Kak Rocky untuk update-nya. Oke, Nah, kita ya, saya mungkin ya langsung merespon juga terkait dengan kakak on saya, terkait bagaimana pemerintah di NTT melihat situasi masyarakat adat hari ini. Kawan-kawan, sebenarnya kalau untuk konteks masyarakat adat, kita tahu bahwa sebenarnya eh, sejak awal ya, undang-undang masyarakat adat itu belum disahkan sampai hari ini, ya. Dan di NTT ini baru ada dua kabupaten yang sudah eh, punya perda tentang masyarakat adat, yakni Kabupaten Ende ya dengan Kabupaten Manggarai Timur dan saat ini itu sedang dikembangkan di Kabupaten Saburai Jua ya. Dan saya pikir bagaimana keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat adat hari ini yang kita bisa melihat bahwa eh, sebenarnya pemerintah itu ini agak apa ya? Mungkin saya agak terbuka ya melihat ini. Saya mungkin agak dengan pemikiran yang sangat cukup lain melihat situasi pemerintah hari ini. Kalau kawan-kawan mengevaluasi kinerja pemerintah terkait dengan masyarakat ada, ketika pemerintah kita mau mencalonkan sebagai DPR atau mau mencalonkan sebagai bupati, sebagai gubernur, kita lihat foto di mana-mana di semua kabupaten itu, mereka pasti pakai pakaian adat. Artinya, mereka mengakui nih keberadaan masyarakat adat, tapi fungsi perlindungan dan keberpihakan mereka terhadap masyarakat adat itu sangat minim. Pertanyaannya kenapa? Gitu ya. Itu menjadi pertanyaannya. Kenapa? Ketika kita mau mencalonkan diri sebagai pemerintah, sebagai DPR, sebagai DPD, sebagai gubernur, bupati, kita pergi ke kampung-kampung, masuk semua rumah adat, kita buat ritual adat, kita pakai acara adat. Tapi ketika kita menduduki tempat-tempat politis sebagai pemerintah itu sendiri, sebagai pengambil kebijakan itu sendiri, kita tuh membuat kesenjangan dengan masyarakat adat. Nah, hal inilah yang selalu terjadi, kawan-kawan. Saya minta kawan-kawan untuk bisa mengkritisi itu ya. Ke depan, kalau pemerintah itu datang lagi ke kampung-kampung kita, ke rumah-rumah adat kita, kawan-kawan bisa menanyakan itu. Bagaimana konsistensi mereka dalam mengawal isu masyarakat adat hari ini? Atau apa yang kemudian menjadi kesan masyarakat adat hari ini? Karena saya melihat bahwa kesenjangan itu kemudian terjadi. Ketika orang itu sudah menduduki jabatannya, mereka melupakan sumpah adat mereka yang mereka lakukan di setiap rumah adat. Bahkan mereka mengabaikan itu. Nah, hal-hal inilah yang kemudian menjadi evaluasi serius. Saya berkaca dari apa yang terjadi di Pocoleok, saya berkaca dengan apa yang terjadi di beberapa lokasi yang menjadi perjuangan masyarakat adat hari ini. Kita kemudian berjuang dengan cara kita masing-masing gitu. Kita melihat bagaimana perjuangan masyarakat adat hari ini, kita kemudian kita melihat bahwa pemerintah kita pun itu sedikit memberikan respon terhadap apa yang kemudian masyarakat adat hari ini alami seperti itu. Saya kembalikan ke Rustri.
Baik, terima kasih Kak. Berarti Kak Unsa sudah terjawab ya Kak ya. Di sini sebenarnya waktu kita sudah mau selesai, namun ada beberapa pertanyaan lagi. Saya sudah copy pertanyaan-pertanyaannya, jadi kalaupun tidak dijawab oleh Kak Grace, nanti Kak Grace mungkin by chat, nanti saya kirimkan ke grup jawaban-jawabannya ya, Oh, betul. Ya, boleh-boleh seperti Kak. itu. Ya, ya. Ya, jadi sini ada dari Kak Fernando, Kak Lilian, lalu dari Kak Lilian juga nih. Tapi kita masih bisa jawab satu, silakan Kak. Kira-kira Boleh-boleh. boleh Ya. ya. Satu lagi, Saya silakan. mungkin secara garis besar saya melihat kawan-kawan lihat di sini gitu ya. Eh, Soal pendanaan ya, teman-teman juga bisa melihat bahwa sebenarnya kenapa kemudian keran investasi itu kemudian dibuka seluas-luasnya kepada investor gitu ya. Lalu kemudian bagaimana kita menyiapkan karpet merah, tapi kemudian masyarakat kita harus menanggung beban yang jauh lebih besar gitu ya. Memang ini soal keuntungan gitu kawan-kawan dan ya kita tidak bisa memunafikan situasi dan keadaan gitu ya, bahwa memang keputusan politik itu kemudian membawa situasi-situasi kita ada dalam situasi yang kemudian serba salah hari ini. Pemerintah kita serba salah dalam melihat situasi-situasi itu adalah kita bisa melihat bahwa itu pembacaan yang kami selalu lakukan, kami selalu lihat gitu ya. Ketika pemerintah membuka keran investasi yang sangat besar, bahkan pemerintah di provinsi pun hanya menjadi perpanjangan tangan pemerintah pusat gitu ya. Lalu kemudian tidak apa namanya tidak melihat apa yang kemudian menjadi perjuangan masyarakat adat hari ini. Kita melihat bahwa situasi ini karena memang ya tadi saya sampaikan di awal bahwa secara politik itu sejak awal kita secara sadar melihat bahwa ada transaksional yang terjadi di sana gitu ya. Dan itu kemudian dibayarkan dengan kesepakatan-kesepakatan yang hari ini ingin kita lihat sebagai bentuk kebijakan yang tidak tidak menguntungkan kehidupan masyarakat adat kita ataupun mengorbankan masyarakat adat yang ada di kampung-kampung kita di NTT ini. Sehingga kita bisa melihat bahwa pembangunan hari ini yang terjadi di NTT, kalau kawan-kawan mencari dan menelaah lebih jauh, jauh menelusurinya, sebenarnya siapa sih orang-orang di belakang layar yang memainkan pembangunan-pembangunan ini gitu ya. Tentu sudah pasti kita akan lihat bahwa ada irisan politik di sana, ada irisan kepentingan di sana yang kemudian juga merampas ruang-ruang hidup kita gitu. Sehingga itu tadi kawan-kawan, kita perlu mengawal ini. Jadi sebagai mahasiswa, sebagai orang muda gitu ya, sebagai sebagai bagian dari masyarakat Nusa Tenggara Timur, fungsi kita itu tidak hanya untuk menjaga kampung, kawan-kawan, tapi bagaimana mengkritisi kebijakan, mengkritisi apapun yang hari ini dilakukan oleh pemerintah sebagai sebuah hal yang tidak bisa-bisa saja gitu. Ketika ada kenyamanan yang diciptakan secara tiba-tiba, kawan-kawan harus mempertanyakan, apakah ini benar, baik, atau kemudian itu adalah kiasan yang dibuat untuk mendiamkan atau meninabobokan suara-suara kritis kita gitu. Jadi kita jangan jangan sampai kita merasa bahwa sebagai generasi muda kita itu hanya sebatas menikmati kenyamanan. Tapi kenyamanan itu sendiri kawan-kawan itu perlu dipertanyakan. Ini benar atau tidak? Baik atau tidak gitu ya. Jadi melawan kenyamanan itu adalah salah satu hal yang memang perlu untuk kita gaungkan sejak saat ini. Saya harap itu yang terjadi pada kawan-kawan muda hari ini. Berikutnya kawan-kawan terkait dengan peran Walhi. Seperti saya sampaikan di awal bahwa Walhi itu sebagai lembaga advokasi isu lingkungan hidup. Tentu dalam kerja-kerja advokasi kami kawan-kawan, kami juga melakukan kerja-kerja pengorganisiran, kerja-kerja pendampingan terhadap masyarakat adat. Dan biasanya ya kami menerima laporan kasus gitu ya yang masuk pada kami untuk kemudian kami kaji secara kebijakan apakah kemudian itu perlu untuk kita tindak lanjuti untuk menyuarakannya kepada pemerintah ataupun kepada perusahaan yang penyelenggara proyek ataupun kemudian kita mengingatkan pemerintah kita untuk kemudian kembali menjalankan mandatnya sesuai dengan undang-undang yang sudah ada. Dan dalam kerja-kerja pengawalan kami sebenarnya kawan-kawan eh, ya eh, ya bukan hanya masyarakat yang dikriminalisasi gitu ya, tapi semua kita yang menyuarakan isu ini juga punya peluang untuk dikriminalisasi. Hal yang serupa mungkin kawan-kawan bisa lihat bahwa banyak sekali kawan-kawan aktivis bahkan di NTT, bahkan juga di luar NTT yang juga dikriminalisasi karena menyuarakan atau melakukan pembelaan terhadap apa yang menjadi hak mereka gitu ya. Tapi sekali lagi kawan-kawan bahwa memang kerja-kerja penyelamatan lingkungan itu membutuhkan suara kritis yang jauh lebih besar. Tidak bisa satu orang. Kawan-kawan jangan berpikir bahwa untuk menyelamatkan lingkungan hidup di NTT ini hanya Walhi yang bisa melakukannya. Tidak.
Kawan-kawan bisa melihat dan belajar dari bagaimana perjuangan kawan-kawan di Rote kemarin yang juga kemudian dikriminalisasi ketika dia menyuarakan untuk menolak pembangunan hotel di Rote gitu ya. Kawan-kawan mungkin mengikutinya. Kita bisa melihat bahwa apa namanya eh, ya hari ini instrumen hukum digunakan untuk mengkriminalisasi banyak orang dan mendiamkan atau membungkam orang-orang. Mungkin sebagian orang merasa takut karena kita merasa bahwa kita berkewajiban untuk terus melanjutkan hidup dengan nyaman dengan baik gitu ya. Tapi ketika kita mendiamkan hal-hal yang tidak benar, mendiamkan ketidakbenaran itu sendiri, kita sedang melanggengkan kekuasaan itu dengan apa namanya menghancurkan ruang hidup kita ke depan. Sorry, ya. Eh, Oke, kawan-kawan, yang terakhir mungkin saya hanya bisa menyampaikan bahwa eh, memang situasi inilah yang kemudian terjadi hari ini di NTT ya. Dan saya berharap kawan-kawan juga bisa melihat bahwa persoalan lingkungan hari ini tuh bukan serta-merta sesuatu yang terjadi dengan sendirinya, tapi semua itu merupakan kebijakan politik yang kemudian dibuat dan menciptakan itu ada gitu ya. Membuat itu ada dan saya harap teman-teman bisa mengawalnya secara baik. Yang terakhir ini dari Kakak Lili, memang betul Kakak. Jadi eh, apa soal sampah tadi, anggaran yang dipakai oleh pemerintah untuk isu lingkungan, untuk mengawal persoalan lingkungan itu sangat kecil. Itu sangat kecil. Jadi orang merasa bahwa isu lingkungan atau isu sampah itu tuh hanya isu yang kesekian yang bisa diprioritaskan selain pendidikan, selain kesehatan gitu ya. Sehingga anggaran untuk lingkungan itu sangat minim dibandingkan untuk apa pendidikan dan kesehatan dan yang lain-lain. Tapi padahal ketika kawan-kawan bisa mengevaluasi, kawan-kawan bisa lihat ketika lingkungan itu rusak, bagaimana dengan dampaknya terhadap kesehatan, bagaimana dampaknya terhadap keberlanjutan pendidikan gitu ya. Dan memang ini harus dianggap sebagai isu yang juga penting untuk dikerjakan secara bersama. Pemerintah memang perlu sekali melakukan fungsi pengawasan, terutama dalam fungsi penganggaran, ya. Kemarin kami juga menyuarakan itu kepada DPR agar mereka bisa melakukan pengawasan terhadap penganggaran yang terjadi untuk isu sampah khususnya. Dan untuk Kota Kupang sendiri memang itu masih sangat minim dan kecil anggaran untuk pengelolaan sampah. Sehingga ketika terjadi kebakaran di TPA, masyarakat di TPA Arak itu mereka harus urun-urunan lagi, kumpul uang untuk beli tangki sendiri. Padahal kita sudah tahu kita bayar pajak setiap hari, tapi nyatanya adalah masyarakat juga yang harus saling mensupport masyarakat. Jadi ya eh, masyarakat mensupport diri mereka sendiri lah untuk situasi-situasi yang sebenarnya menjadi urusan publik seperti itu. Oke, kalau kamu mungkin itu bisa saya jawab dulu untuk saat ini. Saya kembalikan Kak Rustri. Baik, terima kasih Kak Grace. Wah, tak terasa ya Kak ya, memang diskusi ini harusnya lebih panjang. Namun kita yakin ini awal untuk ya, mengedukasi anak muda dan juga mungkin ada beberapa praktisi di sini bahwa ini tanggung jawab kita bersama. Dan tadi Kak Grace sudah menyampaikan begitu banyak advice ya, nasihat untuk kita bagaimana ke depan kita bisa berkontribusi, bahwa suara kita juga diperlukan seperti itu. Terima kasih banyak Kak Grace. Bapak Ibu teman-teman sekalian, kita akan foto bersama Sama-sama dulu. Kak Rustri, terima kasih. Ya, kita mau foto bersama dulu. Setelah itu saya akan memberikan link daftar hadir. Mohon yang bisa ya, yang bisa saja kameranya diaktifkan supaya kita ada satu dokumentasi bersama. Silakan boleh aktifkan kamera. Saya ambil ada dua layar saja. Oke, senyum ya Bapak Ibu teman-teman sekalian. Satu, dua, tiga. Satu kali lagi, satu, dua, tiga. Oh, slide kedua mati semua ya, nggak apa-apa. Oke, terima kasih Oke, terima kakak-kakak kasih sekalian. Di semuanya. kolom chat saya kasih link daftar hadir, bisa silakan diisi. Dan selanjutnya kita akan dengarkan ucapan terima kasih dan doa. Silakan dari Kak Monik, masih bersama kita, silakan. Baik, terima kasih. Kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu peserta, kakak-kakak yang sudah hadir pada malam hari ini dalam kesempatan webinar pada malam hari ini. Juga kami ucapkan terima kasih untuk Kak Grace sebagai narasumber yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa bagi kita semua pada malam hari ini. Juga untuk teman-teman, mungkin ada teman-teman Walhi yang bergabung juga pada malam hari ini, kami mengucapkan terima kasih dan semoga kita bisa bersama-sama untuk
lebih mendalami lagi mengenai isu lingkungan ini ya. Dan mungkin ke depannya masih ada webinar-webinar lagi yang bisa terselenggarakan antara Profidea dan juga Wahli. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kakak-kakak pengurus dari Profidea Arab Indonesia juga yang telah menyelenggarakan kegiatan hari ini. Dan sebelum kita semua meninggalkan room, mari saya mengajak kita semua untuk ada di dalam doa terlebih dahulu untuk bersyukur atas kegiatan kita pada malam hari ini. Dan saya akan memimpin doa ini menurut ajaran dan kepercayaan Kristen Protestan. Bapak, Ibu, dan kakak-kakak dengan keyakinannya masing-masing boleh menyesuaikan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami telah menyelenggarakan kegiatan webinar kami pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan bagi kami semua melalui Kakak Grace. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu dalam segala pelayanannya, dalam tugas dan pekerjaannya Tuhan. Juga kami semua sebagai peserta yang telah menerima materi, Tuhan memberkati agar biarlah apa yang telah kami diskusikan pada malam hari ini boleh menjadi berkat bagi kehidupan kami bersama dengan kehidupan sekitar kami, terutama bagi kami untuk menjaga lingkungan kami, Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami, Bapa, mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ucapkan terima kasih untuk kita semua. Ya, kakak boleh ucapkan terima kasih untuk narasumber kita. Terima Silakan. kasih kawan-kawan. Ya, kawan-kawan boleh mengikuti kalau mau bergabung dengan Walhi dalam diskusi-diskusi Walhi, boleh sekalian juga nanti bisa mengupdate informasi di Instagram Walhi. Boleh juga kawan-kawan bergabung di Facebook Walhi untuk bisa bergabung dalam diskusi serial Walhi ke depan. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Grace. Terima kasih Terima kakak-kakak kasih, semua. Kak. Dadah semuanya. Dadah semuanya.